Halo, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang token ekonomi, relaksasi, teknik desentralisasi, flooding, dan modeling. Hai guys, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian token ekonomi. Token ekonomi adalah sistem di mana perilaku yang ditargetkan diperkuat dengan token atau penguat sekunder dan kemudian ditukar dengan hadiah atau penguat utama. Token bisa dalam bentuk uang palsu, kancing, stiker, dan lain-lain. Sedangkan hadiahnya bisa berkisar dari makanan ringan hingga hak istimewa atau aktivitas. Misalnya, guru menggunakan token ekonomi di sekolah dasar dengan memberikan stiker kepada anak-anak sebagai penghargaan atas perilaku yang baik. Teknik ini sering digunakan di sekolah atau dalam parenting untuk mengubah perilaku anak. Ini juga digunakan dalam program rawat inap. Token ekonomi telah terbukti sangat efektif dalam mengelola pasien psikiatri. Namun, pasien bisa menjadi terlalu bergantung pada token sehingga sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat begitu mereka meninggalkan penjara, rumah sakit, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teknik relaksasi. Relaksasi sendiri berarti kembalinya otot ke dalam keadaan istirahat setelah terjadinya kontraksi, atau relaksasi adalah suatu keadaan tegang yang rendah tanpa adanya emosi yang kuat. Keadaan relaks adalah keadaan pada mana seorang berada dalam kondisi yang tenang dengan emosi yang tenang juga. Proses relaksasi otot progresif pertama kali dikembangkan oleh Jacobson pada tahun 1938. Pada dasarnya melibatkan otot yang tegang dan rileks, termasuk wajah, lengan, leher, bahu, dada, perut, dan kaki. Untuk mencapai tingkat relaksasi yang lebih dalam, ia akan meminta kliennya untuk menghitung 10-15 menit 2 kali sehari untuk relaksasi. Sering digunakan 5 atau 6 sesi mengajar relaksasi. Praktik relaksasi berlanjut sepanjang terapi adalah penting agar keadaan relaksasi bisa dipasangkan dengan membayangkan situasi yang mencemaskan. Tujuan jangka panjang dari relaksasi adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin segala sinyal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik desensitisasi. Teknik desensitisasi sistematis merupakan salah satu teknik perubahan perilaku yang didasari oleh teori dan pendekatan behavioral klasikal. Pendekatan behavioral memandang manusia atau kepribadian manusia pada hakikatnya adalah perilaku yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman dari interaksi individu dengan lingkungannya. Perhatian behavioral ada pada perilaku yang nampak sehingga terapi tingkah laku mendasarkan diri pada penerapan teknik dan prosedur yang berakar pada teori belajar, yakni menerapkan prinsip-prinsip belajar secara sistematis dalam proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih adaptif. Salah satu aspek yang paling penting dalam memodifikasi perilaku adalah penekanannya pada tingkah laku yang didefinisikan secara operasional, teramati, dan terukur. Menurut sejarah, teknik desensitisasi sistematis oleh Nietzel dan Bernstein pada tahun 1987 mengemukakan tentang latar belakang teknik ini, antara lain Toko Walson dan Rainer melihat bahwa rasa takut dipelajari lewat conditioning. Demikian juga sebaliknya, rasa takut dapat dihilangkan lewat counter conditioningnya. Tahun 1920-an, Johannes Skuzel, psikologi asal Jerman, mengembangkan teknik autogenetic training yang
mengkombinasikan diagnosis, reaksi, dan autosugesti atau konseli yang mengalami kecemasan. Selanjutnya ada karakteristik teknik desensitisasi sistematis. Adapun karakteristik atau ciri-ciri terapik teknik desensitisasi sistematis menurut pendekatan behavioral. Yang pertama, merupakan suatu teknik melemahkan respon terhadap stimulus yang tidak menyenangkan dan mengenalkan stimulus yang berlawanan atau menyenangkan. Yang kedua, penafsiran objektif atas hasil-hasil terapi. Dan yang terakhir, merupakan perpaduan dari beberapa teknik Selanjutnya ada tujuan teknik desensitisasi sistematis. Tujuan teknik desensitisasi sistematis adalah ada dua. Yang pertama yaitu teknik desensitisasi sistematis bermaksud mengajar konseli untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami oleh seorang konseli. Yang kedua, mengurangi sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kelainan pribadi atau masalah sosial. Baik, selanjutnya ada asumsi dasar teknik desensitisasi sistematis. Teknik ini dipilih karena merupakan perpaduan dari teknik memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu dengan memanfaatkan ketenangan jasmania konseli untuk melawan ketegangan jasmania konseli yang bila konseli pada dalam situasi yang menakutkan atau menegangkan, sehingga sangat tepat untuk mengatasi gangguan kecemasan atau berhubungan dengan kelainan pribadi maupun masalah sosial. Selanjutnya ada relevansi teknik desensitisasi sistematis. Teknik desensitisasi sistematis dalam pelaksanaannya terapinya tidak bisa atau harus menggunakan bantuan teknik lain. Di antaranya adalah teknik relaksasi dan teknik modeling. Menurut teknik relaksasi, cara yang digunakan adalah dalam keadaan santai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari teknik desensitisasi sistematis. Manfaatnya di sini merupakan teknik yang digunakan untuk menghapus perilaku yang memperkuat secara negatif. Biasanya itu berupa kecemasan dan disertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Kemudian itu kendala. Kendala dari teknik desensitisasi sistematis ini, di sini konselor yang masih mendasarkan konseling dengan menggunakan teknik yang berakar pada hukum belajar. Di sini terdapat 3 hal. Yang pertama itu tindakan semua konselor mampu berperan propagandis dalam penerapan teknik konseling desensitasi sistematis. Yang kedua itu dalam teknik desensitisasi sistematis ini perlu melibatkan teknik-teknik lain untuk membantu konseling. Contohnya itu relasi. Yang ketiga itu teknik ini memerlukan waktu yang lama untuk penerapan, sebab terdapat tahap-tahap atau tingkat yang berkelanjutan dalam membantu konseling. Yang berikut itu prosedur dalam teknik desensitisasi sistematis. Di sini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu
analisis perilaku yang menimbulkan masalah. Itu seperti kecemasan atau ketakutan yang dialami klien. Kemudian itu menyusun hierarki atau jenjang-jenjang situasi yang menimbulkan masalah, ketakutan atau kecemasan dari kurangnya hingga yang paling mencemaskan. Yang kemudian itu memberikan latihan-latihan relaksi otot yang dimulai dari lengan hingga otot kaki. Kaki klien diletakkan, contohnya itu kaki klien diletakkan di bantal wall secara terinci. Relaksi otot dimulai dari lengan, kepala, kemudian leher dan bahu bagian belakang, perut, dada, kemudian anggota bagian bawah. Yang berikut itu klien diminta membayangkan situasi yang menyenangkan seperti pantai, taman yang hijau. Yang berikut itu klien disuruh memejamkan mata, kemudian disuruh membayangkan situasi yang kurang mencemaskan. Bila klien sanggup tanpa cemas atau gelisah, berarti situasi tersebut dapat diatasi klien. Demikian seterusnya hingga situasi yang paling mencemaskan. Kemudian itu bila pada suatu situasi klien merasa cemas, gelisah, konselor memerintahkan klien agar membayangkan situasi yang menyenangkan, tapi untuk menghilangkan rasa kecemasan atau ketakutan yang baru saja terjadi. Yang berikut itu atau yang terakhir itu menyusun hierarki atau jenjang kecemasan harus bersama klien dan konselor atau menuliskan pada selembar kertas. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang flooding. Flooding atau pemanjiran sendiri merupakan teknik modifikasi perilaku berdasarkan prinsip teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Flooding sendiri merupakan teknik memanjiri klien dengan situasi atau penyebab kecemasannya sampai klien tersebut sadar bahwa apa yang dicemasinya itu tidak terjadi. Pembanjiran sendiri harus dilakukan secara berhati-hati karena kemungkinan akan terjadi reaksi emosi yang sangat tinggi saat kita memanjiri klien dengan kecemasannya. Flooding biasanya diterapkan untuk penanganan kasus seperti fobia atau ketakutan secara berlebihan dengan tujuan untuk menurunkan rasa takut sendiri dengan menggunakan stimulus yang dimunculkan secara berulang-ulang sehingga terjadinya penurunan. Psikolog akan menempatkan seorang dalam situasi di mana mereka akan menghadapi fobia mereka dalam kondisi tertentu dengan menggunakan teknik relaksasi. Subjek akan mencoba untuk menggantikan rasa takutnya mereka dengan relaksasi. Keuntungan flooding yakni akan cepat dan efektif untuk menangani kasus kecemasan. Namun kemungkinan ketakutan atau kecemasan itu akan muncul secara spontan dengan stimulus yang begitu kuat. Flooding menggunakan teknik berdasarkan pengkondisian klasik Pavlov yang menggunakan exposure. Ada berbagai macam exposure seperti exposure imaginal, realita virtual, dan exposure in vivo. Menurut Kamalasari 2011, terdapat dua cara melakukan pemanjiran yang alternatif digunakan oleh psikolog. Yang pertama itu in vivo. In vivo itu di mana konselor mencoba membawa klien hadir pada situasi atau stimulus yang menimbulkan rasa takut dengan segera selama terapi berlangsung. Dilakukan selama 1 jam atau lebih di setiap sesinya, serta dengan pencegahan terhadap perilaku kemungkinan klien akan lari dari situasinya. Contohnya kayak rasa takut yang berlebihan, misalnya seperti takut terhadap ketinggian. Rasa takut ketinggian tuh jadi awalnya tuh psikolog membawa klien yang memiliki rasa takut terhadap ketinggian itu pertama ke lantai 1, terus menyuruh dia untuk melihat ke jendela untuk melihat ke bawah. Ini lantai 1 seperti ini. Kalau dia belum terjadi situasi yang begitu mencemaskan, kita akan terus naik ke atas. Terus yang kedua itu imager, di mana stimulus yang menakutkan bisa dihadirkan juga dengan membayangkannya. Jadi konselor akan memberi gambaran situasi semakin mencemaskan. Pengalaman kondisi membayangkan tanpa disertai akibat yang dahsyat dapat menurunkan tingkat rasa takut dan ia akan siap menghadapi situasi yang sebenarnya. Tetapi berdasarkan
pendapat para ahli, proses mengalami secara langsung atau terapi ini di mana kita membuat secara langsung atau kan ini dia secara membayangkan. Menurut para ahli dia itu lebih baik secara langsung, secara face in face note, kita membayangkan begitu, itu lebih efektif daripada kita membayangkan. Nah, lalu menurut dari buku Kamala 2011, teknik flooding dikembangkan oleh Stamp dengan nama teori implosif. Langkah-langkah yang di terapi implosif yakni yang pertama tuh kita mencari stimulusnya yang memicu gejalanya. Jadi stimulus apa yang membuat dia merasa cemas begitu. Yang kedua, kita menaksirkan bagaimana gejala tersebut berkaitan dengan membentuk perilaku klien. Yaitu gejala tuh apa yang membuat dia berkaitan dan membuat klien itu rasa takut begitu. Yang ketiga tuh konselor meminta klien untuk membayangkan sejelas-jelasnya apa yang dijabarkan atas situasi yang dihadapi. Yang keempat, psikolog meminta untuk klien semakin dekat kepada ketakutan terbesarnya begitu. Jadi dia membayangkan apa yang paling ingin dihindarinya. Jadi dia membayangkan apa yang membuat dia paling takut dan apa yang mau dia betul-betul hindari. Kayak misalkan dia takut dengan misalkan kecoak, dia mau menghindari itu kecoak, dia harus membayangkan dia harus membayangkan dia menghindari itu kecoak. Jadi dia harus membayangkan itu kecoak dulu begitu. Yang kelima, mengulangi prosedur tersebut sampai kecemasan tidak muncul lagi dalam diri klien. Karena ini teknik flooding atau memungkiri, yaitu dimana ini teknik itu harus diterapkan secara ulang-ulang. Jadi dia harus diterapkan secara ulang-ulang, bukan cuma satu kali saja begitu. Dan untuk contoh ya teman-teman, untuk yang membayangkan nih, yang ini imager ini itu teman-teman pernah nonton film The Hunger Game itu kan ada yang tip nama kan ada depo alat tuh yang dong kayak mendeteksi dia merasa takut, terus itu tuh dong membayangkan tapi kayak mimpi dong terus melewati dia merasa takut sendiri begitu. Kayak jadi di itu film tuh yang pernah nonton itu alat tuh bisa memicu rasa, kan tapi bilang ini pembelajaran ini bisa memicu rasa reaksi emosi yang tinggi tuh. Jadi di itu film tuh ada satu pemain tuh yang dia betul-betul takut dan dia betul fobia dan apa kita sudah tahu, tapi saat dia melalui itu terapi dengan itu alat tuh dia bereaksi emosi sangat tinggi, jadi dia stres begitu. Sekian dari saya, selanjutnya akan jelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu modeling. Modeling merupakan salah satu teknik dalam terapi behavior yang menekankan pada prosedur belajar. Pada prinsipnya, terapi behavior itu sendiri bertujuan untuk memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku lama yang merusak diri, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan yang lebih sehat. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknik modeling menurut Komalsari DKK 2011 meliputi: yang pertama, ciri model seperti usia, status sosial, jenis kelamin, keramahan, dan kemampuan, penting dalam meningkatkan imitasi. Yang kedua, anak lebih senang meniru model seusianya daripada model dewasa. Yang ketiga, anak cenderung meniru model yang standar prestasinya dalam jangkauannya. Dan yang keempat, anak cenderung mengimitasi orang tuanya yang hangat dan terbuka. Selanjutnya, prinsip teknik modeling. Yang pertama, belajar bisa diperoleh melalui pengalaman langsung dan bisa tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain. Yang kedua, kecakapan sosial tertentu bisa diperoleh dengan mengamati dan mencontoh tingkah laku model yang ada. Yang ketiga, reaksi-reaksi emosional yang terganggu bisa dihapus dengan mengamati orang lain yang mendekati objek atau situasi yang ditakuti tanpa mengalami akibat menakutkan dengan tindakan yang dilakukan. Yang keempat, pengendalian diri dipelajari melalui pengamatan atas model yang dikenai hukuman. Yang kelima, individu yang mengamati seorang model dan dikuatkan untuk mencontoh tingkah laku model. Yang keenam, modeling dapat dilakukan dengan model simbol melalui film dan alat visual lain. Yang ketujuh, pada konseling kelompok terjadi model ganda karena peserta bebas meniru perilaku pemimpin kelompok atau peserta lain. Dan yang kedelapan, prosedur modeling dapat menggunakan berbagai teknik dasar modifikasi perilaku. Selanjutnya ada tahap-tahap teknik modeling. Yang pertama ada tahap perhatian. Dalam tahap ini, individu memperhatikan model yang menarik, berhasil, atraktif, dan populer. Melalui memperhatikan model ini, individu dapat meniru bagaimana cara berpikir dan bertindak seperti orang lain, serta penampilan model di hadapan orang lain. Guru di dalam kelas dapat menarik perhatian untuk memperhatikan petunjuk belajar yang jelas dan menarik, dan memotivasi siswa untuk memperhatikan pelajaran yang hendak disajikan.
Yang kedua, tahap retensi. Dalam tahap ini, apabila guru telah memperoleh perhatian dari siswa, guru memodelkan perilaku yang akan ditiru oleh siswa dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktikannya atau mengulang model yang telah ditampilkan. Yang ketiga, tahap reproduksi. Dalam tahap ini, siswa mencoba menyesuaikan diri dengan perilaku model. Dan yang terakhir ada tahap motivasional. Dalam tahap ini, siswa akan menirukan model karena merasakan bahwa melakukan pekerjaan yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh penguatan. Kemudian, pengaruh teknik modeling. Yang pertama, pengambilan respon atau keterampilan baru dan memperlihatkan dalam perilakunya setelah memadukan apa yang diperoleh dari pengamatan dengan pola perilaku yang baru. Contohnya, keterampilan baru dalam olahraga, dalam hubungan sosial, bahasa, atau pada anak dengan penyimpangan perilaku yang tadinya tidak mau bicara, kemudian mau lebih banyak bicara. Yang kedua, hilangnya respon takut setelah melihat tokoh. Melakukan sesuatu yang oleh si pengamat menimbulkan perasaan takut, tetapi pada tokoh yang dilihatnya tidak berakibat apa-apa atau akibatnya bahkan positif. Yang ketiga, pengambilan sesuatu respon dari respon-respon baru yang diperlihatkan oleh tokoh yang memberikan jalan untuk ditiru. Melalui pengamatan terhadap tokoh, seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu yang mungkin untuk diketahui atau dipelajari dan ternyata tidak ada hambatan. Contohnya, remaja yang berbicara mengenai sesuatu mode pakaian di televisi. Yang terakhir ada jenis-jenis teknik modeling. Yang pertama, penokohannya nyata atau live model. Contoh misalnya adalah terapis yang dijadikan model oleh pasien atau kliennya, guru, anggota keluarga atau tokoh lain yang dikagumi. Yang kedua, penokohan yang simbolik atau simbolik model adalah tokoh yang melalui contoh seorang masalahnya dan kemudian ditirunya. Yang ketiga, penokohan ganda atau multiple model yang terjadi dalam kelompok. Seorang anggota dari suatu kelompok merubah sikap dia, mempelajari sesuatu sikap baru, setelah mengamati bagaimana anggota-anggota lain dalam kelompoknya bersikap. Ini adalah salah satu dari efek yang diperoleh secara tidak langsung pada seseorang yang mengikuti terapi kelompok. Demikian presentasi dari kelompok kami. When you pull up, the boy done, and it's